Dan kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Ibu Elvira. Ibu Elvira ini ada pergumulan pendeta. Apakah jika rambut disemir tidak masuk surga? Gimana pendeta? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk ini kita minta pendapat dari Stephen lah. Astaga Pak Pendeta, kaget saya langsung. Jadi apa ya? Karena berdasarkan ini pertanyaannya kan, jika rambut disemir masuk surga atau tidak? Disemir itu sama dengan dicat rambut gitu ya pendeta? Iyalah, dicat lah. Gak usah lama-lama tanya, dijawab aja. Kalau berdasarkan ada satu ayat saya lupa pendeta, mungkin di Matius. Kan katanya kita tidak memiliki hak untuk menghitamkan atau memutihkan rambut kita. Mungkin berdasarkan dari itu mungkin pertanyaannya pendeta. Gitu ya. Jadi kita melanggar, kita nggak punya hak untuk menghitamkan atau memutihkan. Tapi mungkin untuk kasus ini mungkin pendeta bisa menjelaskan lebih. Tolong cari ayatnya ya. Oke, pendeta. Ya, agak susah mau menjawab akan pertanyaan ini, sebab kalaupun ada pernyataan bahwa kita tidak bisa berhak memutihkan atau menghitamkan rambut, itu artinya kita tidak punya kuasa atas diri kita. Artinya semua kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Rambut di kepala kita pun Dia tahu berapa jumlahnya. Saya hanya mau menanggapi saja, tidak tahu apakah ini menjawab atau tidak, apalagi kalau pertanyaannya adalah masuk surga atau tidak. Sebab orang bisa mengecat rambutnya dengan berbagai tujuan dan dengan berbagai alasan. Ada untuk penampilan, tapi ada juga mungkin yang terkait dengan alasan-alasan yang lain. Contohnya mungkin ritual, suatu keharusan untuk membuat rambut itu berwarna tertentu, oleh karena ada filosofi-filosofi tertentu di belakang hal itu. Kita tidak tahu apa tujuan seseorang. Namun ayat Alkitab mengatakan tentang rambut putih. Ini rambut saya, ini rambut asli ini, Jeff dan Stephen. Ini kebetulan cocok, ini rambut saya, rambut yang asli. Tidak tahu apakah ini terlalu cepat untuk sudah uban saya, atau seharusnya belum uban, saya tidak tahu. Tapi ada ayat yang mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Amsal 16 ayat yang ke-31 mengatakan rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Artinya kalau orang sudah menjadi tua, itu adalah merupakan suatu perjalanan yang sangat normal dalam kehidupan seseorang. Wajahnya bertambah keriput, kemudian rambutnya menjadi putih, itulah perjalanan dari kehidupan seseorang. Namun sekarang ini orang juga mau untuk membuat penampilan itu lebih segar dan lebih baik, dan rambut yang tadinya putih, dia cat menjadi hitam lagi. Ya, sebenarnya rambut hitam itu di dalam Alkitab adalah standar, karena itulah yang merupakan rambut atau warna rambut yang sebenarnya menurut kehidupan orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab, karena kebanyakan orang-orang di sini adalah orang-orang di Israel, orang-orang di Asia, yang rambut mereka pada dasarnya adalah rambut berwarna hitam. Coba kita baca salah satu contoh dalam Kidung Agung pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kidung Agung pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 mengatakan, bagaikan emas, emas murni kepalanya. Ini puji-pujian terhadap mempelai laki-laki. Seorang mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Jadi waktu mempelai laki-laki itu dipuji, salah satu kata-kata pujiannya adalah ayat yang ke-10 mengatakan,
putih bersih dan merah cerah, menyolok mata di antara selaksa orang, kekasihku, katanya. Ayat 11, bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Jadi waktu dipuji oleh mempelai perempuan, waktu mempelai laki-laki dipuji oleh mempelai perempuan, rambutnya hitam, katanya, seperti gagak, ya. Karena ini adalah, dalam Kidung Agung ini adalah puji-pujian antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang baru saja menikah, masih muda mereka, rambutnya masih punya warna yang asli, sehingga mereka katakan sungguh luar biasa. Tapi kalau orang itu sudah tua, rambut putih juga dikatakan sungguh indah, sungguh luar biasa, berdasarkan perkembangan usia seseorang. Jadi, walaupun tidak ada jawaban masuk surga atau tidak, karena itu tergantung dari motif seseorang, mungkin masih aman kalau kita mengatakan, kalaupun seseorang yang rambutnya tadinya hitam, lalu kemudian rambut hitamnya itu menjadi putih, kalau dia mau cat rambut yang putih itu, biarlah dia jangan cat dengan warna ungu atau warna kuning dan warna yang lain, tapi biarlah ia semir itu dengan warna yang aslinya, yaitu warna hitam. Kurang lebih demikian tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk tanggapannya. Tadi Kak Steven udah temu ayatnya? Sudah tadi. Dalam Matius, mau dibacakan lagi Pendeta ayatnya? Ya, tolong dibaca. Iya. Dalam Matius 5 ayat 36, ternyata ketika kita cari dan ketemu, ayat 36, ini perkataan Yesus, janganlah... Sebentar, saya juga buka. Matius 5 ayat 36. Oke. Baik, isinya, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Terima kasih. Jadi, tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun, artinya, kalau rambutnya hitam, dia tidak bisa mengatakan putihlah rambut saya. Atau kalau rambutnya putih, dia tidak bisa mengatakan hitamlah rambut saya. Karena hidupnya itu ada di tangan Tuhan. Ini mengenai orang yang bersumpah. Kita tidak bisa bersumpah demi diri kita, karena diri kita ini kan adalah milik Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa diandalkan dari diri kita. Kita tidak bisa mengubah apa-apa yang ada di dalam diri kita, kurang lebih demikian. Mungkin ada yang mau mengkaitkan ini dengan masalah mengecat rambut dari hitam, ada yang orang cat menjadi putih, dari putih orang cat menjadi hitam. Saya kurang tahu kalau konteksnya dekat ke sana. Nampaknya konteksnya agak jauh dari masalah mengecat rambut, ya. Konteksnya agak jauh. Terima kasih.